emosi, marah-marah sama kedua orang tuanya. Tapi setelah saya kemarin ketemu, tapi dia ramah-ramah aja kalau interaksi sama orang lain. Itu kenapa ya, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya kedatangan Teh Diah. Mau nanya apa nih? Bu, kemarin tuh aku habis ketemu sama teman-teman aku, kumpul biasa. Terus ada teman aku nih, Bu, dia tuh mengaku kalau di rumahnya dia sering banget emosi, marah-marah sama kedua orang tuanya. Tapi setelah saya kemarin ketemu, tapi dia ramah-ramah aja kalau interaksi sama orang lain. Itu kenapa ya, Bu? Bahkan mungkin teman Teteh ini ketemuan sama Teteh dan teman-teman itu adalah sebuah healing kali ya. Oh, iya kan? Iya. Kan ramah, hahaha, sukacita gitu kan. Tapi cerita ke Teteh bahwa aku tuh kalau di rumah marah-marah loh gitu kan. Aku tuh nggak suka gitu ya. Dan itu biasanya bisa dibedakan ya. Lebih marah pada siapa? Lebih marah pada ibu, pada bapak, pada kakak beradik gitu kan. Itu beda dinamikanya gitu kan. Tapi yang jelas pada siapapun ketika di rumah dia punya potensi paling nggak nyaman lah ya, nggak nyaman, nggak tenang, maka sebetulnya sengaja nggak sengaja, sadar nggak sadar pernah terjadi sebuah proses yang kurang tepat dalam pengasuhan dan pengembangan orang tuanya. Anak keberapapun anak itu ya gitu kan. Nah, seperti apa kekurang tepatannya gitu kan. Hal yang paling penting harus difahami oleh orang tua yaitu memberikan rasa nyaman. Rasa nyaman sesederhana. Anak lahir disambut dengan sukacita, mau seperti apapun anaknya. Tiba-tiba saya jadi kebayang klien yang kemarin. Ibunya datang dan dia bilang, ya saya jujur saya merasa agak kaget menerima kelahiran anak pertama saya. Kok kayaknya tidak sempurna gitu. Ya Allah. Nah, saya bilang, emang kenapa tidak sempurna? Gak tahu. Saya kok ngelihatnya ini anak kok kayak nggak serak aja di sayanya. Saya bilang, ya Allah, astagfirullahaladzim, serius gitu? Iya, saya baru tahu bahwa ada orang tua yang punya perasaan seperti itu. Artinya, hemat saya, betapa orang tua ini kurang memahami bahwa yang Allah ciptakan itu sempurna. Satu, setiap yang diciptakan itu pasti sempurna, dan setiap anak yang dititipkan kepada kita sebagai orang tua itu adalah amanah yang harus dikembangkan sesuai dengan fitrahnya. Ya, ini kan belum tahu apa-apa nih, tapi kok sudah ada feeling gitu kan? Emang kenapa gitu kan? Nah, artinya dugaan saya mungkin si ibu ini dari sejak nikah, entah dari sejak kehamilan terlanjur memframing dirinya bahwa aku akan melahirkan anak yang kalau laki-laki seganteng inilah perempuan gitu kan, mungkin ya yang charming, yang menarik, yang apa. Ya, anak baru gubrak makan. Yes, betul sih sudah kelihatan gitu kan, tapi kan itu masih sangat bisa dikembangkan gitu kan. Tapi karena diawali perasaan itu dari orang tua, terutama ibunya, astagfirullahaladzim, anak ini memang tidak terkembangkan loh Teh. Ya Allah. Tidak terkembangkan. Padahal secara kemampuan itu standar, saya sedikit di bawah rata-rata lah gitu kan. Tapi itu sangat bisa dioptimalkan kan gitu kan. Kalau si ibu ini menerimanya dengan penuh kesadaran ini adalah amanah, harus dikembangkan sepenuhnya dan dengan sukacita gitu kan, dengan menenangkan, tenang, balik lagi sakinah, karena modal dari semuanya itu tenang gitu kan. Nah, ini dimulai dari situ. Anaknya kemudian tidak berkembang dan kemudian konon katanya jadi saudara-saudaranya pun jadi kurang rame di rumah. Jadi tidak terjadi komunikasi yang cukup hangat, dan si anak perempuan ini sudah cukup dewasa, 20 sekian gitu ya. Nah, itu jadi pendiam. Itu jangan pendiam, dan parahnya dia juga sulit mencari teman, sulit berelasi termasuk kepada saudara-saudaranya. Dan menurut orang tua bahwa kok kenapa menjadi si saudara-saudaranya ini juga menjadi individu-individu yang kurang mampu berelasi di luar. Jadi rumah saya itu sepi loh, Bu. Mereka punya 4 anak, ya, sepi katanya. Saya bilang, kok 4 anak sepi ya? Ya karena tidak saling berkomunikasi. Tapi semua anak saya itu adalah anak-anak yang sangat berorganisasi di luar. Oh, iya, sama ya kayak ya kan? saya, Bu.
Dan itu bisa pulang larut malam. Yang saya yang asalnya sangat tidak mengizinkan, terutama anak perempuan untuk sampai larut malam, sampai pada saya angkat tangan, taluk gitu kan. Udah nggak bisa lagi menjelaskan bahwa mereka tidak boleh pulang terlalu malam. Karena mereka kekeh aja, ngotot aja. Ya, ternyata itu mereka berorganisasi dan ya saya nggak tahu kata orang tua ini. Kami nggak tahu apakah di sana itu sampai yang hampir setiap hari larut malam itu memang benar organisasi atau sebagiannya main. Saya tidak tahu. Tapi artinya itu mungkin anak-anak ini menjadi lebih betah di luar daripada di rumahnya. Dan ini sudah ketahuan ternyata dari sikap awal orang tua yang kurang menerima, salah satu orang tua yang kurang menerima gitu kan. Nah itu ya. Belum lagi ada cerita selanjutnya ke sini diakui bahwa ibu ini juga kemudian mencintai karir. Oh, jadi jarang di rumah ya? Jarang di rumah ya. Kalau suaminya emang sudah karir gitu kan. Nah ibunya juga mencintai karir dan nampaknya kurang mampu membagi secara proporsional antara peran fungsi itu gitu kan. Itu salah satunya Teh. Nah, gimana Bu caranya kita sebagai anak itu tidak pendiam atau misalnya tidak menutup diri kepada orang tua dan tidak emosian kepada orang tua, tapi tetap mengekspresikan diri. Gimana Bu caranya? Ya, kan ini proses yang sudah dijalin, sudah terjalin dengan orang tua itu, di situ kurang terjadi kenyamanan, ketenangan, keramaian, keharmonisan. Kan namanya anak mah dilahirkan ya, gitu kan. Ada yang sudah lebih mendahului orang tua gitu kan. Tapi ya qadarullah orang tua seperti itu. Kalau memang kita sadar nih sebagai anak, aduh nggak nyaman banget ya di rumah Teh, nggak rame, nggak gitu kan, nggak rame gitu kan, diem-dieman pada asik sendiri. Ketika berkomunikasi yang keluar langsung nyereng kayak abis minum Sprite gitu kan, misal gitu kan, kayak minum Sprite gitu, minum Fanta, nyereng aja gitu, nggak dengan lembut gitu kan. Ya kalau sebagai anak sudah sadar nggak apa-apa, kita yang mulai. Kan kita sebagai anak punya pengalaman cukup banyak di luar sana dengan teman-teman gitu kan, dan mungkin kadang-kadang datang ke rumah salah satu teman dan itu bisa membandingkan kita, oh orang tua teman saya seperti ini gitu kan. Ambil yang baik-baiknya, kemudian dengan sadar kayaknya berarti si mama si papa tuh kayak gini ya gitu kan. Dari kita aja yang asertif mulai gitu. Mah, kenapa sih? Mama tuh kenapa sih marah-marah aja? Ya ada mama tuh langsung kan digituin, tersinggung mamahnya gitu. Oh, mama tuh gini. Cuma nanya doang mama. Ya udah, kenapa capek mama? Coba kita yang menenangkan. Gitu kan. Oh, pasti capek lah Ma, namanya orang tua ya, namanya ibu ya Ma ya. Maafin ya Ma ya. Ya di apa ya? Dipancing tapi dengan sedikit lelucon gitu kan, dengan sedikit guyon, bercanda supaya situasi tidak tegang. Dan semoga kalian sebagai anak punya proses pembelajaran dari orang tua orang lain. Kan bisa seperti itu ya gitu kan. Coba diadopsi ke rumah pelan-pelan, tidak semuanya, dari beberapa keluarga, dari sini ambil ininya, terus pelan-pelan semoga berhasil gitu kan. Ya itu yang salah satu yang bisa dilakukan gitu. Nah, takutnya Bu, mungkin sekarang kita lagi ngusahain untuk menjadi keluarga yang harmonis kembali. Tapi di satu sisi juga takut gimana ya kalau nanti anak saya atau keluarga kita di masa depan gitu ya Bu, melakukan pola yang sama seperti itu Bu. Ya karena kan tadi sudah sadar nih ya. Sadarnya sih gitu ya. Ini kan sekali lagi, sadarnya sih saya tidak suka dengan ini. Dan sadarnya saya tidak mau kejadian seperti ini. Tapi jangan lupa, sadar itu cuma 20%. Oh iya. Ya kan? Iya, baru di pikiran ya Bu. Terus prasadar 10%. Bawah sadar 70%. Dan ini banyak terjadi kasus di tempat saya gitu kan. Banyak orang tua yang bilang, "Ibu, saya tuh sesadar-sadarnya saya nggak mau jadi ayah seperti ayah saya, yang galak, yang ya kasar, kadang kasar. Ada yang bilang ayahnya kasar, ada yang bilang ayahnya suka nyepet, ada yang macam-macam lah gitu ya. Saya nggak mau, saya sadar itu melukai saya terluka gitu kan. Tapi ya Allah Bu, kayaknya saya sudah melakukan semua yang ayah lakukan pada saya itu kepada anak-anak saya. Ya Allah. Tolong saya Bu, tolong saya mau sembuh. Saya tidak mau menyimpan luka-luka itu sehingga terekspresikan kepada anak saya gitu kan. Ya
Akhirnya ya cara yang saya lakukan adalah dengan melakukan DEP gitu kan. Keluarkan semua luka-lukanya gitu kan. Terus saya pancingnya gini. Oke, pejamkan mata, ta'awudz dulu ya, basmalah, kemudian tawakaltu 'alallah. Bilang sama Allah, ya Allah bantu saya, pejamkan mata ya Allah, ya Allah, ya Allah bantu saya. Coba siapa anak yang kelihatan? Maaf ya, papa tuh gini, terus keluar gitu, keluar. Terus kemudian tidak menyalahkan orang tuanya. Ya Allah, ibu sebetulnya saya tuh mengalami itu dari ayah saya. Ayah, kenapa sih dulu aku gini? Baru tuh pindah. Jadi biasanya dari kekiniannya dulu. Kekiniannya kan relasi dengan anak. Ya, jadi saya pancing di kekiniannya gitu kan. Ayo lihat anakmu. Ya, sampai harus betul-betul keluar semua apa yang sudah dia lakukan. Dan itu potensial dilakukan dengan tidak sadar. Spontan. Kayak ditahan untuk tidak bereaksi seperti ayah saya, tapi kadang jebol, des gitu kan, dan itu menyesalnya luar biasa, bisa sampai nangis-nangis. Kenapa tadi saya ngomong gitu ke anak saya? Ya Allah, pasti anak saya terluka. Tapi kadang-kadang si orang tua ini belum berani untuk minta maaf, kan jadi malah belibet ya. Iya. Aduh salah, saya belum berani minta maaf gitu kan. Ada beberapa yang sudah berani, itu relatif tidak terlalu tinggi tuh kecemasannya, ketegangannya, tapi yang sadar tidak mau seperti orang tuanya, tapi ternyata melakukan juga dan tidak minta maaf, itu jauh lebih berat, makin numpuk kan lukanya gitu kan. Nah jadi keluarin di masa kininya berkaitan dengan anaknya, dan biasanya akan jadi kebayang proses hidupnya dia dengan keluarganya, dengan orang tuanya, dengan ayah ibunya, dan dengan mungkin dengan orang-orang di sekitarnya, gitu kan. Ada kemarin, maka papa tuh nyuruh kamu pinter tuh bukan apa-apa, karena papa dulu pernah dihina sama teman-teman ketika papa nggak bisa. Papa nggak mau kamu mengalami seperti papa, dihina, dibully karena ketidakpinteran kita. Papa mau ngelesin kamu apapun. Ngerinding saya ingat kasus itu. Papa akan usahakan biaya semahal apapun untuk kamu bisa les, untuk kamu bisa pinter. Karena dihina itu nggak enak banget, nak, gitu kan. Ya Allah, saya sedih gitu ya. Ya itulah efek kita dibully ya oleh orang tua, oleh siapapun gitu ya. Itu menjadi endapan dalam diri kita, dan ketika punya anak itu sangat tidak mau anaknya mengalami itu. Makanya saya selalu bilang, hai anak-anak, siapapun itu, termasuk saya juga sebagai anak gitu ya. Karena peran fungsi anak itu tidak akan pernah berhenti seumur hidup kan. Fahamilah bahwa sejatinya orang tua kita itu sayang banget sama kita. Dan orang tua itu sangat meminta sama Allah untuk menjadikan anaknya jauh lebih sukses dunia akhirat daripada dirinya. Dan orang tua itu sangat mengupayakan, tadi sama Allah ya, sekarang mengupayakan, mencari dana, secara konkret dunianya, menyekolahkan dan sebagainya. Tujuannya itu adalah untuk kebaikan anaknya. Hanya saja terlalu banyak orang tua yang tidak tahu caranya. Terlalu banyak orang tua yang dulunya terluka. Sehingga luka ini, cara-cara yang melukai ini dilakukan pada anaknya. Akhirnya anaknya juga terluka kan. Sampai-sampai bisa-bisa tidak terlihat, tidak terasa bahwa ayah itu sayang saya, bahwa ibu itu sayang saya, bahwa ibu itu selalu mendoakan saya, bahwa ibu bapak itu selalu mengupayakan untuk kebaikan saya dunia akhirat. Jadi tidak terasa. Cuman gara-gara cara yang kurang tepat. Untuk mengubah semuanya menjadi harmonis, baik-baik, nyaman di rumah gitu ya. Karena kita yang sadar, ya perubahan dari kita dulu. Tadi dengan sadar, mendekati orang tua, dan memfinishing kita. Mungkin kan kita juga banyak hal yang unfinished ya. Boleh dilakukan terapi sendiri, di DEP sendiri. Gampang kok, tinggal beli bukunya. Ya lakukan DEP sendiri gitu kan. Kemudian nanti setelah itu kita lebih tenang, ya kan. Lebih minimal rilis walaupun nggak sampai finish. Kan lebih enak tuh memulai kita berubah dan mengajak orang tua berubah. Jangan harap terlalu cepat orang tua berubah. Sulit. Kenapa? Faktor usia juga. Kan mereka sudah merasa benar begitu. Tapi bismillah, insya Allah dengan lembut, dengan baik-baik. Saya punya pengalaman juga nih, jadi selalu pengalaman ya. Ada seorang anak yang setelah selesai terapi dengan saya, terus menceritakan pada orang tuanya bahwa apa yang terjadi pada proses terapi dirinya, dia dikeluarkan emosi segala macam gitu kan. Terus dia bilang, "Mah, Pah, gimana kalau papa mama ke sana? Karena kayaknya mama papa kurang nyaman, kurang bahagia nih," gitu kan. Ayo deh, saya ingin banget keluarga kita ini di dunia ini juga bisa menjadi surga dunia. Anaknya sampai bilang seperti itu gitu kan. Masya Allah, dan itu bismillah. Ya artinya setelah anaknya seperti itu kan, kita
kita bisa tangani satu persatu orang tua dan keluarga yang lain gitu kan. Seperti itu, bismillah bisa teh. Wah, Masya Allah. Terima kasih banyak ya Bu ya. Sami-sami. Udah ini saya langsung. Salam buat temennya ya. Oke, sip. Makasih Bu. Sami-sami. Ada yang mengalami hal yang sama? Silahkan komen ya.